Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UHAMKA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 1 Manajemen, mata kuliah Akuntansi Biaya kelas 6U. Ingin memaparkan gambaran umum mengenai akuntansi dan biaya. Akuntansi biaya. Pertama, saya ingin memperkenalkan nama saya, yaitu Ragi Aditya Rahman dengan NIM 200202525, dan saya ingin memperkenalkan rekan saya, yaitu Utami Andriani dengan NIM 20020252097. Lanjut, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi. Materi ini akan dibacakan oleh Utami. Silakan, Mbak Utami. Definisi akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen yang merupakan salah satu bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Bidang ini terutama berhubungan dengan biaya-biaya untuk memproduksi suatu barang. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa akuntansi biaya hanya dapat diterapkan pada bidang manufaktur saja. Walaupun kenyataannya hampir setiap jenis bidang usaha dapat memperoleh manfaat dari akuntansi biaya. Saat ini, akuntansi biaya telah diterapkan pada berbagai bidang kegiatan non-manufaktur atau jasa seperti konsultan, perusahaan asuransi, perbankan, sekolah-sekolah dan rumah sakit, kereta api, dan penerbangan, lalu ada instansi pemerintah yang menggunakan teknik-teknik akuntansi biaya. Kemudian, akuntansi biaya menurut para ahli. Menurut Mulyadi, pengertian akuntansi biaya merupakan sebuah proses pencacatan, pengelompokan, peringkasan, pengajian, informasi biaya produksi, serta penjualan produk maupun jasa melalui metode tertentu disertai analisis. Lalu, ahli yang kedua menurut Rayburn, pengertian akuntansi biaya yakni meliputi aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, serta melaporkan segala unsur anggaran bisnis, baik secara langsung berkaitan dengan proses produksi, pemasaran, maupun proses produksi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu proses pencatatan, pengukuran, pengidentifikasian, pengevaluasian, dan pengajian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat produk itu. Jadi, bisa dijual. Selain itu, akuntansi biaya merupakan sistem akuntansi yang mengendalikan, mengawasi mengenai perhitungan harga pokok produksi dengan tujuan membantu penentuan laba atau rugi dari barang yang diproduksi. Lalu kita ada tujuan. Tujuannya yaitu akuntansi biaya itu dalam pengelolaan perusahaan. Akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Informasi biaya diperlukan oleh manajemen untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga pokok. Yang kedua, ada perencanaan biaya. Yang ketiga, ada pengendalian biaya. Dan keempat, dasar untuk pengambilan keputusan yang khusus. Apa itu penentuan harga pokok? Yaitu dalam penentuan harga pokok, biaya-biaya dihimpun menurut pekerjaan atau job, bagian-bagian atau departments, atau dirinci lagi menurut pusat-pusat biaya atau cost pools, dan produk-produk dan jasa. Yang kedua ada perencanaan biaya. Perencanaan merupakan kegiatan untuk merumuskan tujuan dan menyusun program operasi yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Termasuk pula proses penentuan strategi yang disusun untuk jangka panjang dan jangka pendek. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan operasi jangka pendek dan keputusan alokasi sumber daya jangka panjang, dan merumuskan strategi-strategi untuk masa yang akan datang, antara lain mengenai harga jual dan volume tinggi, tingkat keuntungan produk, pembelian, belanja barang modal, dan perluasan pabrik. Pengendalian usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan
dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara hasil yang diperoleh dengan yang direncanakan, perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dengan anggaran yang disusun. Maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan untuk memperoleh laba dari berbagai produk. Di samping itu, para manajer dapat mengadakan tindakan perbaikan jika dapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan yang timbul dari hasil perbandingan tersebut. Dasar pengambilan keputusan. Yang khususnya akuntansi biaya memberikan informasi biaya yang berbeda agar dapat dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif yang dipilih oleh manajemen. Berdasarkan informasi ini, maka manajemen dapat membuat keputusan-keputusan perencanaan menyangkut masalah-masalah khusus, seperti membuat produk, menghentikan atau meneruskan suatu produk, menerima dan menolak pesanan-pesanan tertentu, membeli atau membuat sendiri, terus menjual langsung atau diproses lebih lanjut sebuah produk. Ada hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama itu menentukan harga pokok. Pada aspek akuntansi manajemen untuk penggunaan internal yaitu ada biaya standar, biaya sesungguhnya, dan biaya pengganti. Serta ada tujuan akuntansi biaya, lalu ada aspek akuntansi keuangan untuk penggunaan eksternal. Pada penentuan harga pokok kita geser ke kiri, yaitu di sini ada biaya-biaya itu biaya standar, biaya sesungguhnya atau biaya pengganti. Lalu akan menjadi sebagai penentuan harga jual dari barang tersebut. Nah, untuk kita geser ke kanan, ada penentuan harga pokok yaitu penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang lazim. Di biaya-biaya itu ada biaya standar, biaya sesungguhnya, dan biaya yang relevan. Nah, pada tahap kedua, perencanaan biaya yaitu dari kita memakai adanya biaya standar yaitu penyusunan anggaran. Lalu tahap 3 ada pengendalian biaya, masuknya itu ke biaya yang sesungguhnya menjadi analisis varian. Pada tahap keempat ada pengambilan keputusan khusus yaitu menggunakan biaya yang relevan menjadi pemilihan alternatif. Next. Selanjutnya, adanya perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dari pemakaian utama, akuntansi manajemen yaitu pihak internal atau manajer organisasi, sedangkan akuntansi keuangan dari pihak eksternal seperti investor, kreditor, bank, atau regulator. Kemudian dari tujuan informasinya, akuntansi manajemen membantu manajer mengambil keputusan dalam memenuhi tujuan organisasi, sedangkan akuntansi keuangan mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi ke pihak eksternal. Terus dari poin fokus dan penekanan. Akuntansi manajemen berorientasi kepada masa depan. Misalnya anggaran untuk 2015 disiapkan pada tahun 2014, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu, laporan-laporan mengenai kinerja 2015 disiapkan pada tahun 2016. Kemudian pada fokus aturan, pengukuran, dan pelaporan. Akuntansi manajemen pengukur dan laporan internal tidak harus dibuat dengan General Accounting Principle atau GAIP, tetapi didasarkan pada analisis biaya manfaat. Sedangkan akuntansi keuangan, laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Kemudian pada fokus rentang waktu dan jenis pelaporan bervariasi mulai dari informasi per jam hingga 1 sampai 20 tahun berupa laporan keuangan dan laporan non-keuangan mengenai produk, daerah, departemen, dan strategi. Kemudian pada akuntansi keuangannya, laporan keuangan tahunan dan interim report terutama mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian implikasi perilaku pada akuntansi manajemen dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya. Terus apabila di akuntansi keuangan ini terutama melaporkan kejadian-kejadian ekonomi, tetapi
juga mempengaruhi perilaku user karena kompensasi manajemen sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Kita beralih pada contoh soal yang pertama, yaitu sebutkan peranan akuntansi biaya dalam aktivitas perusahaan. Maka kita akan menjawab, yang pertama itu menetapkan metode perhitungan harga pokok yang menjamin adanya pengendalian biaya, efisiensi, dan perbaikan mutu. Lalu ada mengendalikan jumlah persediaan secara fisik dan menentukan harga pokok tiap jenis produk yang diproduksi untuk tujuan penentu harga dan untuk mengevaluasi prestasi suatu produk, departemen atau divisi. Selanjutnya ada menghitung laba rugi perusahaan untuk setiap periode akuntansi, termasuk menentukan harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada mengambil keputusan jangka pendek. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah perusahaan X menetapkan kebijakan bahwa jika karyawan bekerja dari 45 jam dalam seminggu, maka mereka mendapatkan hak untuk memperoleh premi lembur. Dalam hal ini, tarif lembur adalah 50% dari tarif upah. Jika dalam seminggu seseorang karyawan bekerja selama 50 jam dengan tarif upah 30.000 per jam, maka berapakah total upah yang diperoleh oleh karyawan tersebut dalam seminggu? Dapat diketahui jam normalnya adalah 45 jam dalam seminggu. Kemudian kita masukkan ke sini, terus dikali dengan harga upahnya per jamnya, jadinya 45 kali 30 dapat dihasilkan 1.350.000. Terus untuk lemburnya kan 50 jam, jadi kita hanya tambah 5 jam saja dari 45. Nah, terus dikali juga dengan harga upahnya itu 30.000 kan. Nah, jadi dapat dikalikan menjadi dapat 150.000. Nah, premi lemburnya adalah 50%. 50% dari 30.000 yaitu 15.000. Nah, karena lemburnya itu 5 jam, jadi 5 jam lagi. Jadi 5 jam dikali 15.000 yaitu 75.000. Nah, dari ini dapat disimpulkan total upah karyawan tersebut dalam 1 minggu yaitu ditambah 1.350 ditambah 150.000 ditambah 75.000 menghasilkan 1.575.000. Lanjut, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.